ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Ya, kita akan memasuki bab selanjutnya atau pasal selanjutnya. Kita masih di bab 6 ya, masih di babus sadis. Pembahasan babus sadis ini bab yang paling panjang, ya paling panjang di kitab At-Tibyan ini, sehingga kita masih belum beralih kepada bab selanjutnya. Karena di sini ada permasalahan-permasalahan inti yang dijelaskan terkait tentang adab hamalatil Quran. Baik, PDF-nya ditampilkan, silakan ditampilkan. Sekarang kita masuk ke faslun. Oh ya, coba saya pengen deh 15 menit pertama ya untuk memastikan. 15 menit pertama untuk ikhwan coba nyalakan video itu semua. Untuk 15 menit pertama. Setelah itu boleh dimatikan silakan. Saya memastikan semuanya ya untuk ikhwan. Kalau akhwat makin muskil. Dan nanti saya harap ya ketika khataman itu semuanya punya kitab. Ya, karena nanti di khataman itu oke, kalau ada uzur makin muskilah nggak apa-apa. Kalau Bang Ray katanya gelap ya karena beliau nih cari tempat di luar ya, nggak masalah. Tapi tolong sampaikan uzur yang bagi yang nggak nyalakan video untuk 15 menit pertama saja. Ya, nanti setelah itu boleh dimatikan lagi nggak masalah. Saya harapkan nanti setelah menjelang khataman, saya harap semuanya punya kitab asli yang berbahasa Arab. Ya, asli bukan terjemah. Kenapa? Karena nanti di khataman akan ditandai di kitab masing-masing wajib ditulis. Kalau nggak punya kitab gimana? Al-muskilah ladaikum. Masalah buat kalian. Gitu ya. Jadi harus punya. Baik, sekarang kita masuk faslun qira'atuhu bir riwayat. Atau kalau di dalam cetakan saya fi hukmi qira'atil Qur'an bil qira'atil mutawatir wa syadzah. Yaitu membaca Al-Qur'an dengan qira'at asyraf maupun qira'at syadzah. Nah, ini terkait masalah membaca Al-Qur'an dengan qira'at, bagaimana hukumnya. Di sini kita akan memasuki dua perspektif qurra dan perspektif fuqaha. Ya, perspektif qurra dan perspektif fuqaha. Dan ini bab yang menarik, mungkin agak panjang menjelaskannya, karena juga termasuk mempelajari qiraat, ilmu qiraat masuk ilmu takhasus saya. Jadi saya akan agak merinci bab ini. Baik, saya pengen coba Dito iqra. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma fir lana wa li walidina wa li syuyukhina wa li jami'al muslimin amma ba'd. Dari judulnya Ustaz. Iya, Dito kenapa itu? Kamu sakit kakinya? Iya Ustaz, tapi nggak apa-apa kaki. Masya Allah, semoga Allah sembuhkan syafa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa kafur insyaallah. Ya terus. Qira'ah bir riwayah. Faslun. Dito punya bukunya nggak bahasa Arab? Bahasa Arab. Nggak ada Ustaz. Nah, coba ntar dibantu teman-teman yang beli-beli ya. Saya pengen semuanya punya. Gitu. Semuanya harus punya bahasa Arab. Terjemahan silakan punya, tapi itu buat sendiri baca. Kan buat di jalsa. Ya Dito mungkin bayar patungan aja lah. Kalau misalnya nggak kan harga kitab nggak sampai 500 ya. Jadi ya ditabung lah, menabung lah ya.
jemput biar kita untuk ilmu itu punya bahan. Ya coba gitu silakan. Faslun wat tajawaz qiraah al-Qur'an Watajuzu, watajuzu, wat tajawzi watajuzu, tajuzu, wat tajuzu qiraah al-Qur'ani bil qiraah qiraatu, qiraatul Qur'an, qiraatul Qur'ani bil qiraah bil qiraat, bil qiraah as-sab' al-majmu' 'alaiha al wala mujma, al mujma alaiha, al-sab' al-mujma' 'alaiha wala yajuzu bi ghairi sab'ah wala wala bir riwayati syadzah al-manqulah 'anil qiraah as-sab'ah qurra, manil qurra, 'anil qiraah as-sab'ah qurra'i, manil qurra is-sab'ah. 'anil Itu qiraah itu ya itu sebenarnya kurang tepat ya. Yang benar itu qurra laisa qiraah, anil qurra is-sab'ah. Nah, yang udah punya kitab ditandain itu, tulis. Ya, terus wa sayati fil baba as-sab' fil babi insyaallah majrur fil babi al bab fi harfu jar wa sayati fil babi as-sab' sayati fis istab wa sayati fil babi as-sab' sabiah fil babi as-sabi' insyaallah ta'ala bayanu tafaqil ittifaq faqaha bain ittifaq bayanu tafaqil faqaha ala ittifaq istatabaha itu misalnya ittifaq gitu ittifaq bayan ittifaqil fuqaha ittifaqil fuqaha ala astataf astatabi minal istitab istitab istitabah istitabah minal iqra man bisyu man aqra'a man aqra'a bisyu bisyawad au qara'a biha cukup gitu ya. Ini kenapa saya minta pakai buku pertama karena kalau misalnya ada bahasa Arab ini sekali praktek lah ya dari nahwu sorof yang udah kalian pelajari. Kalau ini kan gundul misalnya, itu dikasih tarokan. Jadi kalian tuh belajar untuk fokus gitu loh. Saya tidak hanya intinya, tapi cara kalian belajar itu. Saya ingin memberikan praktek dari ilmu yang telah dipelajari nahwu sorof, yang ilmu alat lah seperti itu. Nah makanya saya sangat wajibkan sebenarnya kalian punya buku yang bahasa Arab. Boleh yang gundul, boleh yang nggak gundul, perharokat boleh. Yang gundul kan bisa kalian tandai segala macam seperti itu. Ya seperti itu ya. Ini semuanya nih. Saya kan udah bilang dari semester lalu, ya harus punya. Insya Allah kita membeli buku itu belajar itu insya Allah pahala, ya. Jadi diusahakan lah, diusahakan. Gitu. Saya harap semuanya punya buku. Oke cukup gitu. Selanjutnya coba yang baca Bilal. wa qala ashabuna wa ghairahum law qara'a bisyawadhi fi sholati batalat sholatuhu in kana aliman wa in kana jahilan lam tabtulu wa Lam tubtil. Lam tubtil. lam tubtil wa lam tuhsab lahu tilkal qira'ah wa qad naqala al-imamu Abu Umar ibni Abdul Barri al-Hafiz ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzu al-qira'atu bisyadh wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha qala al-ulama'u man qara'a bisyadhi in kana jahilan bihi aw bitah
au bitahrimihi urrifan dalik fa in ada ilaihi au kana aliman bihi uzzira ta'ziran balighan ila an yantahi an dalik wa yajibu ala kulli mutamakkinin minal inkari alaihi wa man ihil inkaru alaihi wal man'u. Ya, terus. Oh ya, cukup. Cukup itu. Bilal bukunya ada? Ada satu. Coba lihat. Cover. Oke, ahsan. Nah, itu ya. Jadi semuanya saya harap punya semua. Nanti di halaman akan saya cek itu satu. Yang akhwat juga termasuk. Ya, cukup. Faslun qala al-imam Imam Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumil fiqh amin. Faslun qira'atuhu bir-riwayat, atau kalau di judul kitab saya fi hukmi qira'atil Qur'an bil qira'atil mutawatirah wasyadzah. Hukum membaca Al-Qur'an dengan qira'at. Berbagai macam qira'at, baik itu qira'at mutawatirah atau qira'at syadzah. Ini agak saya rinci ya. Wa yajuzu qira'atul Qur'ani bil qira'ati sab'il mujma'i 'alaiha. Dan diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan qira'at sab'ah yang disepakati atas kemutawatiran. Wala yajuzu bi ghairi sab'i, dan tidak diperbolehkan membaca selain qira'at sab'ah. Wala bir riwayati syadzatil manqulah 'anil qurra'is sab'ah, dan tidak diperbolehkan dengan riwayat-riwayat syadzah yang dinukilkan dari imam-imam yang 7 atau qurra'us sab'ah. Nah, di sini saya akan rinci apa itu qira'at, apa itu qira'at sab'ah, apa itu qira'at syadzah. Sebenarnya ini pernah saya sampaikan ya, terutama yang ikhwan waktu itu pas ulumul Quran kalau tidak salah, masa lalu atau 2 semester lalu. Qira'at itu adalah bacaan yang disandarkan kepada para imam qira'at, yang tentunya bacaan ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh perantara tabi'in, sahabat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada imam-imam qira'at? Pertanyaannya sebenarnya sama saja dengan kita bertanya kenapa ada imam-imam mazhab. Kenapa ada imam-imam mazhab fikih, ada imam Ahmad, ada imam Abu Hanifah, ada imam Malik, ada imam Syafi'i, ada imam Ahmad. Apakah ilmu fikih itu hanya dari mereka atau sudah ada sebelumnya? Jawabannya sudah ada sebelumnya. Kenapa hanya 4 imam ini yang terkenal di dalam dunia fikih? Karena mereka lah imam-imam yang merumuskan ilmu fikih, dan pendapat-pendapat mereka itu dipegang dan pengikut-pengikut mereka tersebar di penjuru dunia. Mazhabnya, pendapat fikihnya tersebar hingga saat ini. Tapi ilmu fikihnya itu sendiri sudah ada ya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dengan qiraat. Kenapa kita hanya mengenal 7 imam? Nanti ada tambahan 10 sebenarnya. Apakah hanya dari imam-imam ini yang mempunyai qiraat atau sudah dari Rasulullah? Jadi sudah dari Rasulullah. Kenapa jadi para imam ini? Adanya ilmu qiraat dan dibuat suatu ilmu khusus dan bahkan punya tokoh-tokoh khusus, itu dirumuskan oleh Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid yang hidup sekitar 300 Hijriah. Imam Ibnu Mujahid, beliau yang merumuskan qiraat sebagai suatu ilmu khusus. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali bacaan-bacaan Quran yang dikatakan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya banyak bacaan? Karena berdasarkan dari suatu hadis Rasulullah SAW, Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam As-Suyuti rahimahullah taala, beliau membawakan bahwasanya ada 40 pendapat ulama terkait tafsir sab'atu ahruf. 7 huruf itu apa? Maksudnya innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Asbabul wurud atau sebab turunnya hadis ini atau Quran hadis ini kenapa? Saat ada sahabat Umar bin Khattab.
beliau ketika itu sholat di belakang salah seorang sahabat nama Hisham, kalau nggak salah Hisham, tapi saya lupa bin siapa, Hisham bin Hakam kalau tidak salah. Ketika beliau sholat di belakang Hisham bin Hakam ini, beliau mendengar bacaan yang tidak pernah beliau dengar bacaan itu dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat dulu itu talakinya kepada Rasulullah SAW. Tetapi kok Umar bin Khattab ketika talaki sama Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan bacaan, kok nggak pernah mendengar bacaan Hisham bin Hakam ini. Akhirnya karena Umar ini punya watak yang lirah kepada al-haq, lirah kepada kebenaran yang tinggi, dan beliau menganggap ini bacaan yang salah ini. Karena Rasulullah nggak pernah mengajarkan saya bacaan seperti ini. Akhirnya beliau ketika itu menarik Hisham bin Hakam kepada Rasulullah, dibawa ke Rasulullah untuk dimintai pertanggungjawaban. Dihadapkan pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyuruh kepada Hisham bin Hakam untuk membaca surat. Dikatakan dalam riwayat tersebut membaca surat Al-Furqan, tetapi dengan bacaan yang berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Hisham disuruh baca, dan setelah Hisham saya baca, disuruh juga Umar bin Khattab membaca. Setelah itu muncullah sabda Nabi SAW, Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Apa maksudnya sab'atu ahruf? Ini termasuk tema tugas akhir saya, tapi saya nggak usah perpanjang secara lebar. Saya kasih umpan saya gambarkan secara umum aja. Sab'atu ahruf atau 7 huruf itu setidaknya ada kriterianya itu perbedaan dari ism atau perbedaan dari sisi i'rab, perbedaan dari segi lahjah atau dialek, ya, perbedaan dari tambahan atau pengurangan huruf. Ya, contoh mudahnya misalnya ada salah seorang imam qiraah membaca dengan wadduha, dalam qiraah lain membaca wadduhi. Ada perbedaan lahjah atau dialek, atau perbedaan i'rab, perbedaan i'rab, ya, akhir kata. Misalnya atau misalnya i'rab bisa akhir kata atau dalam bentuk ism, misalnya ada yang bentuk mufrad, ada yang bentuk jamak. Misalnya surah Al-Ma'arij, kalau teman-teman sudah hafal juz 29, situ ada ayat berbunyi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di dalam qiraah lain baca walladzina hum li amanatihim. Jadi yang satu membaca mufrad amanah, yang satu membaca amanat dalam jamak. Kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satu gambaran besar tentang sab'atu ahruf. Nah, karena berasal dari hadis ini, setelah zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, pada zaman tabi'in ke bawah, ketika tidak ada Rasulullah, wahyu sudah terputus segala macam, bacalah tersebar bacaan Quran. Oh, kan Al-Quran sab'atu ahruf. Dalam bahasa Arab, sab'ah itu juga bermakna banyak, kathir. Kathirun la yuhsa ada dulu. Jadi banyak sekali bilangan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Terkadang orang Arab mengatakan sab'ah itu bukan 7, tapi emang karena saking banyaknya. Nah, karena berdasarkan hadis ini, maka ketika itu banyak bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Ya. Bahkan sempat ketika pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Utsman bin Affan mengutus pasukan ke Azerbaijan untuk berjihad di sana, ya, ketika itu ketika diutus ke sana dengan pimpinan sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, Hudzaifah melihat di situ ada pertikaian di antara kaum muslimin. Pertikaiannya apa? Karena bacaan Quran. Satu pasukan membaca dengan bacaan ini, satu pasukan membaca dengan bacaan yang lain. Ketika itu hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Padahal mereka punya musuh bersama, orang kafir, gitu kan, di sana. Tapi ketika mereka saja ingin sholat, bacaan berbeda-beda, mereka bahkan hampir bertikai karena menganggap bacaan mereka qiraati khairum min qiraatik. Sampai muncul statement seperti itu, bacaan saya lebih baik dari bacaanmu. Nah, karena karena seperti itu kan maka muncullah sejarah pembukuan mushaf Utsmani, gitu kan. Nah, sampai ke bawah-bawah itu belum ada memang ilmu secara khusus qiraat, belum ada ilmu secara khusus qiraat. Muncul ilmu khusus qiraat pada zaman Ibnu Mujahid, dia seorang tabi'in, dan beliau ketika itu melihat implikasi dari ragam bacaan yang belum cukup ditampung dengan di buku mushaf, maka beliau membuat ilmu khusus yang namanya ilmu qiraat. Dan ilmu qiraat ini
didasari dengan penelitian. Ya, jadi beliau meneliti bacaan mana yang berhak dikatakan bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, muncullah 7 nama. Kenapa dipilih 7 nama ini? Karena memang kebetulan 7 nama inilah memang bacaannya bisa diterima. Ya, jadi sab'atu ahruf itu bukan 7 qurra, beda ya. Sab'atu ahruf itu kebacaan, bukan ke imamnya. Kebetulan saja memang jumlah imamnya 7 yang dipilih. Kayak pemilihan imam mazhab fikih dipilih 4 kan 4 karena memang kebetulan saja memang 4 imam inilah yang bacaannya sampai sekarang mazhab fikihnya sampai sekarang terjaga eksis karena dari murid-muridnya dan fatwa-fatwanya. Begitu dengan qiraat, terpilih 7 orang. Siapa imam itu? Saya harapkan dihafal ya. Saya diktekan dihafal, apa ditulis lagi. Pertama Imam Nafi'. Imam Nafi' punya 2 di dalam qiraat itu juga nanti dirumuskan. Jangan dulu deh. Imam Nafi'. Pertama Imam Nafi' Al-Madani. Imam Nafi' Al-Madani ini murid Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Nafi' ini murid Imam Anas dalam bidang hadis. Sementara Imam Malik murid Imam Nafi' di dalam ilmu qiraat. Jadi mereka saling berguru dan saling belajar. Imam Nafi'. Pertama Imam Nafi' Al-Madani dari Madinah. Yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Imam Ibnu Katsir Al-Makki, orang Mekah. Yang dimana Imam Ibnu Katsir ini bacaannya dipakai oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri, orang Basrah, orang Irak. Yang ketiga Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir orang Syam dari Damaskus. Yang keempat itu apa? Keempat ya. Kelima sekarang Imam Asim. Imam Asim Al-Kufi dari Kufah. Yang keenam Imam Hamzah Az-Zayyat atau Hamzah Al-Kufi juga sama. Hamzah ini juga dari Kufah. Terkenal dengan Az-Zayyat karena beliau menjual zaitun. Ya, menjual minyak zaitun. Yang ketujuh Imam Al-Kisai. Al-Kisai Al-Kufi. 7 nama inilah yang berdasarkan penelitian Ibnu Mujahid adalah imam-imam yang memang bacaan mereka sahih, mutawatirah, yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di sini muncul istilah qiraat mutawatirah. Di dalam ilmu qiraat setidaknya ada, saya nukilkan dari kitab Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an kalangan As-Suyuti, ada sekitar 4 istilah. Ini catat nih ya, karena di sini nggak ada. Pertama ada qiraat mutawatirah. Qiraat mutawatirah. Definisi mutawatir di dalam ilmu qiraat hampir sama dengan ilmu hadis. Itu apa? Mana qalahu jam'un la yumkin tawafuhu ma'al kadhib an mithlihi ila muntaha wa ghalibul qiraat kadzalik. Intinya, yang mutawatir qiraat yang dinukilkan dari sekelompok orang di masing-masing tabaqatnya yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berdusta. Itu mutawatir. Dan yang diterima dalam bacaan Quran hanya qiraat mutawatir dan qiraat masyhurah. Ya, jadi mutawatir itu dulu. Nah, mutawatir itu siapa qiraat yang qiraat sab'ah tadi, qurra'us sab'ah. Tetapi ini ternyata nggak stop sampai di sini. Sekitar 400 tahun setelahnya, setelah Ibnu Mujahid, berarti 700 Hijriah ya. 700 Hijriah. Ada seorang tahun 500 dulu, 500 Hijriah dulu. Ada seorang imam bernama Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi murid dari Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani. Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang membuat, kalau Ibnu Mujahid hanya menjadikan qiraat sebagai ilmu, tapi belum membuat suatu karya dalam bidang qiraat yang bisa dijadikan pedoman bagi orang-orang. Nah, muncullah seorang imam, ada Imam Abu Amr Ad-Dani dan Imam Asy-Syatibi. Abu Amr Ad-Dani ini gurunya, Imam Asy-Syatibi ini muridnya. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali membuat kitab tentang qiraat. Sehingga ilmu qiraat ini terjaga di dalam suatu kitab. Abu Amr Ad-Dani membuat kitab berjudul At-Taisir fil Qira'atis Sab'ah. Imam Abu Amr Ad-Dani membuat kitab berjudul apa? At-Taisir fil Qira'atis Sab'ah. At-Taisir ini
pada zaman dahulu jadikan kitab rujukan yang primer di dalam ilmu qiraat, karena sebelumnya kitab-kitab tentang ilmu qiraat. Tapi kitab ini bagi sebagian orang terlalu tebal dan panjang, gitu kan. Nah, orang Arab cara mereka memudahkan menyampaikan ilmu dengan apa? Dengan membuat nazom atau membuat seperti puisi, syair, seperti itu kan. Lalu Imam Asy-Syatibi muridnya meringkas At-Taisir fil Qiraat As-Sab'ah ini dalam suatu kitab yang berjudul Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang dikenal dengan Matan Asy-Syatibiyah. Matan Asy-Syatibiyah ini jadi adalah matan atau kitab yang sebenarnya berasal dari Taisir fil Qiraat As-Sab'ah Ad-Dani, tapi dibuat ringkas, dibuat berbentuk nazam yang berjumlah 1180-an bait. Lebih banyak daripada Alfiyah Malik. Nah, ulama inilah yang terkenal sebagai ulama yang menjadi muara ilmu qiraat. Begitu pula dengan sanad-sanad qiraat, sanad-sanad Quran itu pasti bersambung pada Abu Amr Ad-Dani dan Asy-Syatibi. Lalu itu 500 Hijriah. Lalu sekitar 200 tahun kemudian, tahun 700 Hijriah tepatnya, hingga 800 Hijriah, muncul tokoh bernama Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari ini ma'ruf dengan kita. Kita sudah mempelajari kitabnya tahun lalu, di semester lalu, di Daurah. Imam Ibnul Jazari, dia membuat, di situ beliau mengadakan penelitian, apakah benar hanya 7 orang atau 7 imam yang dianggap sebagai qiraah mutawatirah. Ternyata beliau meneliti, ternyata ada 3 orang imam lagi yang bisa dianggap bacaannya bersumber sampai Rasulullah dan dianggap mutawatirah juga. Itu siapa? 3 imam itu tambahan. Tadi kan 7 udah. Tambahan 3 imam, siapa pertama? Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far. Yang kedua adalah Imam Ya'qub Al-Hadrami. Ya'qub Al-Hadrami. Al-Hadrami isbat pada Hadramaut, orang Yaman. Yang terakhir adalah Imam Khalaf Al-Bazzar. Khalaf Al-Bazzar. Jadi 3 imam tambahan. Pertama siapa? Abu Ja'far. Yang kedua adalah Ya'qub. Yang ketiga adalah Khalaf. Imam Khalaf. Nah, menurut Ibnul Jazari, dan ini menjadi fiksasi sampai saat ini. 3 imam ini berhak disembah. Ya. Awan tadi habis Imam Ya'qub, siapa Ustaz namanya? Khalaf. Imam Khalaf. Khalaf. Nah, Khalaf ya. Khalafah dalam bahasa Arab, Khalafah. Baik. Ya, silakan boleh kalau ada yang kurang jelas, silakan boleh interupsi, nggak masalah. Imam Khalaf. Ya. Imam, jadi kita ulangi, Abu Ja'far, lalu yang kedua siapa tadi? Ya'qub, yang ketiga adalah Khalaful Bazzar. Khalaf aja nggak apa-apa. Yang penting nama intinya gitu kan. Nah, Imam Ibnul Jazari beliau menambahkan 3 orang imam ini sebagai imam yang berhak juga dijadikan imam rujukan bacaannya. Sehingga terkenal dengan qiraat Asyrah. Nah, jadi sebelum masa Imam Ibnul Jazari memang hanya terkenal dengan sab'ah. Makanya di sini Imam Nawawi kan hidup 600 Hijriah. Imam Nawawi 600 Hijriah, beliau masih pada masa-masa yang mengatakan hanya qiraat sab'ah yang diterima. Gitu. Nah, tetapi Ibnul Jazari datang, ditambahlah. Makanya Imam Ibnul Jazari punya kitab lagi yang menerangkan tentang tambahan imam ini di dalam kitab Thayyibatun Nasyr fil Qira'at al-Ashr. Kalau tadi kitab Qira'at Sab'ah apa? Matan Asy-Syatibiyah. Ya, atau kalau mau judul aslinya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Itu kitab judul aslinya itu. Tapi karena orang lebih dikenal dengan namanya, jadi Syatibiyah. Itu kalau Syatibiyah hanya Qira'at Sab'ah. Tapi kalau untuk Qira'at Asyrah, itu namanya apa? Kitabnya Thayyibatun Nasyr fil Qira'at al-Ashr. Thayyibatun Nasyr fil Qira'at al-Ashr. Memang ini kalau yang fokus dalam ilmu qiraat ya, mempelajari kitab ini wajib. Ya, saya juga mempelajari kitab itu. Tapi saya pun hanya baru sab'ah aja, belum sampai asyrah. Gitu. Nah, apa namanya? Oke, taib itu ya. Itu sedikit sejarahnya saya sampaikan agar nanti paham nih. Nah, Imam Nawawi itu mengatakan, tadi kan hanya bilang nggak boleh selain sab'ah, wala yajuzu bi ghairi sab'ah. Kita mesti tahu konteksnya. Konteksnya memang pada zaman beliau itu memang hanya 7 aja yang dikenal. Hanya 7 aja yang dikenal imam tersebut. Begitu. Nah, jadi ini konteks
kalimat ini berlaku pada zaman beliau. Adapun zaman sekarang kita boleh nanti pakai qiraat Abu Ja'far, boleh pakai qiraat siapa namanya? Ya'qub atau ya Khalaf, boleh seperti itu. Nah, mungkin saya agak rinci ya. Tadi kan 7 imam plus 3 imam, jadi 10 gitu kan. Nah, masing-masing imam ini punya 2 perawi. Nah, 2 perawi ini kenapa dipilih 2 perawi? Tadi ada kalimat wala bir riwayati syadzah al-manqula 'anil qiraati sab'ah atau 'anil qira'i sab'ah. Kita boleh baca qiraah sab'ah, tetapi kita nggak boleh riwayat yang diriwayatkan dan yang dinukilkan dari imam-imam qiraah sab'ah, tapi ternyata itu syadz. Syadz. Nanti saya akan rincikan definisi. Ya, kenapa? Karena memang ada riwayat-riwayat yang disandarkan pada imam sab'ah, tetapi syadzah, dan dalam Al-Quran tidak menerima bacaan syadzah. Ya. Makanya Imam Syatibi dalam Syatibiyah itu memilih 2 perawi dari masing-masing imam. Yang inilah sampai sekarang kita terkenal dengan itu. Kenapa? Karena biar 2 imam ini memang yang bacaannya mutawatirah, ya gitu. 2 rawi ini kita anggap sebagai murid-murid dari imam-imam tersebut. Atau bisa jadi bukan murid langsung. Ya, jadi misalnya saya dengan Irfan misalnya. Irfan Aziz. Irfan Aziz murid saya. Tapi mungkin nanti ada perawi yang diambil dari muridnya Irfan. Ya, misalnya saya ke Irfan murid saya. Tapi Irfan nanti udah menjadi guru, punya murid lagi. Ada bacaan yang disandarkan kepada murid kedua. Nah, seperti itu. Tapi itu nantilah, itu dalam riwayat ya. Saya hanya kasih gambar umum dulu. Nah, siapa saja? Pertama Imam Nafi'. Imam Nafi' itu punya 2 perawi. Artinya punya 2 perawi yang dianggap 2 perawi ini emang bacaannya dari Imam Nafi'. Imam Nafi' nanti sampai Rasulullah SAW. Siapa aja pertama Imam Nafi'? Pertama Imam Nafi' punya perawi Qalun dan Warsh. Qalun dan Warsh. Imam Qalun dan Imam Warsh. Dan ini bacaan Qalun Warsh, apalagi riwayat Warsh ini masih eksis sampai zaman sekarang, utamanya di daerah Maghrib, daerah Afrika Barat, di daerah Maroko, di daerah Aljazair, di daerah Mesir termasuk, di daerah Sudan, yang utamanya bermadzhab Maliki. Jadi memang ada studi kasus ya, ada korelasi antara madzhab fikih dan madzhab qiraat. Uniknya, riwayat Warsh ini sangat digemari atau sangat dipakai oleh orang-orang bermadzhab Maliki. Contohnya misalnya riwayat Warsh itu Maliki Yaumiddin dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Dan ini bacaan jumhur sebenarnya. Jumhur qurra dengan tidak mematkan huruf mim pada Malik. Contoh riwayat Warsh lagi, contohnya misalnya as-shalah dibaca as-shalah. Lam ditebalkan, lam taghlil. Atau dengan taklil. Taklil itu kayak bunyi e. Misalnya Bekasi, be. Nah itu bunyi taklil itu e. Misalnya wadduhi, ya. Atau misalnya abasa wa tawalli, kira-kira seperti contoh. Dan itu masyhur sampai sekarang masih dipakai di daerah Maghrib, daerah Afrika. Yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ibnu Katsir Al-Makki punya 2 perawi. Namanya siapa? Namanya Al-Bazzi dan Umbul. Al-Bazzi dan Umbul. Al-Bazzi dan Umbul. Dan ini bacaan ahli Mekah. Kalau tadi Nafi' ahli Madinah, Ibnu Katsir ahli Mekah. Cirinya bacaannya gimana? Cirinya itu dia suka mensilah mim jamak. Kalau kita bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Umbul termasuk siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jadi dia silah mim jamak. Saya enggak, kalau saya terangkan satu persatu akan panjang waktunya, tapi saya hanya kasih gambar umum. Yang ketiga ada Abu Amr. Abu Amr rawinya 2. Siapa? Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Susi ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. As-Susi ini nisbat kepada Sus, daerah Baghdad, Irak pada saat itu. Ad-Duri dan As-Susi. Lalu yang keempat Ibnu Amir. Ibnu Amir punya 2 rawi, namanya Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Selanjutnya Imam Asim. Saya percepat ya.
Nanti kalau ada yang masih lupa, boleh tanya silakan. Yang kelima, Asim. Asim ini bacaan yang masyhur ya sampai sekarang. Asim ini guru ya, tapi bacaannya yang kita pakai bacaan itu bacaan muridnya. Yaitu siapa? Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Syu'bah dan Hafs. Itu. Syu'bah dan Hafs. Nah, untuk Hafs inilah bacaan yang kita pakai sampai saat ini, sampai sekarang ya, yang populer ya. Makanya bacaan kita riwayat Hafs an Asim. An Asim maksudnya bacaan Hafs dari gurunya Asim. Kalau misalnya kita Warsh gimana? Riwayat Warsh an Nafi', Al-Bazzi an Ibnu Katsir dan segala macam. Lalu yang keenam Imam Hamzah. Hamzah punya dua rawi. Ini hati-hati namanya suka ketukar. Khalaf dan Khallad. Terkesan kembar tapi beda orang dan jauh. Khalaf dan Khallad. Nah, Khalaf ini murid Imam Hamzah, sekaligus dia nanti jadi imam Qiraat Asyraf, imam yang ke-10. Nah, jadi Khalaf ini termasuk murid Imam Hamzah atau rawi Imam Hamzah, tapi dia di samping di lain sisi dia menjadi imam. Jadi imam gitu, bukan sekedar perawi, jadi imam yang ke-10, Imamul Ashir. Seperti itu. Khalaf dan Khallad. Yang belakangnya fa, yang keduanya dal. Yang ketujuh Al-Kisai. Al-Kisai. Al-Kisai ini punya dua rawi, namanya siapa? Abul Harith dan Ad-Duri. Abul Harith dan Ad-Duri. Nah, di sini juga ada kesamaan nama sama. Jadi Ad-Duri ini dia juga menjadi rawi dari Imam Al-Kisai dan juga menjadi rawi dari Imam Abu Amr. Makanya Imam Ad-Duri ini termasuk imam qiraah yang paling banyak gurunya itu Imam Ad-Duri. Ad-Duri an Abi Amr dan Ad-Duri anil Kisai. Nah, begitu. Ya, begitu 7 aja ya. Yang kalau 10 atau kebanyakan. Kalau yang 10 ini kita nantilah di sisi ya untuk mengelola, tapi cukup aja sampai 7 itu. Karena itu yang lebih diutamakan. Nah, ini semua qiraah yang mutawatir. Tadi mutawatir saya sudah sampaikan definisinya, yaitu bacaan yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka berdusta di masing-masing tabaqat. Yang kedua ada qiraat masyhurah. Jadi macam-macam qiraat ya. Pertama qiraat mutawatirah. Kalau tadi imam-imamnya, sekarang kita macam-macam. Kalau tadi masyhurah, tadi mutawatirah, sekarang masyhurah. Kalau masyhurah definisi dibikin ringkas saja. Yaitu bacaan yang tidak sampai lam yablugh haddut tawatur. Hampir sama dengan definisi mustalah hadis. Jadi yang tidak sampai derajat mutawatir. Ya, tidak sebanyak mutawatir. Kalau misalnya mutawatir masing-masing tabaqatnya 3 sampai 10 orang misalnya. Dan kalau di masyhurah ya mungkin tidak sampai 10 orang gitu kan. Nah, seperti itu. Yang dia dan ini mesti ditekankan dalam Al-Qur'an itu sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Jadi dalam qiraat itu ketetapan sanad itu lebih diutamakan. Jadi dalam Al-Qur'an enggak ada sanad dhaif. Ya, enggak ada sanad dhaif. Ya, ada sanad munqati'. Ya, sanad apa lagi? Ya pokoknya istilah-istilah hadis lainnya enggak ada. Yang hanya diterima yang sanad sahih isnad. Gitu. Masyhur ya. Nah, masyhur ini memang sempat dikira adalah bacaan siapa masyhurah? Bacaan yang 3 imam tadi tambahan qiraat asyraf. Jadi ada berpendapat bahwasanya Abu Ja'far, lalu siapa? Yaqub dan Khalaful Bazzar bacaannya masyhurah karena bacaan mereka ini enggak sampai lam yablugh haddut tawatur, enggak sampai mutawatir. Tapi yang sahih ya setelah ada penelitian lagi ternyata bacaan mereka mutawatir, tidak sekedar masyhur. Dan yang boleh dipakai hanya 2 ini, masyhur atau mutawatir. Tapi untuk saat ini hanya dikenal mutawatir saja. Begitu. Nah, ada jenis lainnya dan ini nggak boleh dipakai. Ya, apa pertama ada qiraat al-ahad. Qiraatul ahad, ya. Qiraatul ahad. Ahad ini agak berbeda definisi dengan mustalah hadis. Kalau ahad di dalam ilmu qiraat dia sanadnya sahih, ya. Cuman dia tidak sesuai dengan Rasam Utsman. Tidak sesuai dengan Rasam Utsman. Nah, di antara rukun bacaan Quran itu bisa diterima ada 3. Maaf ya, saya jadi kayak agak ini ya. Tapi emang kadang-kadang keingetnya di sini gitu. Teman-teman bisa ini aja lah, dicoret-coret gimana ya. Ada 3 rukun menurut Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr. 3 rukun bacaan Quran bisa diterima.
فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة القرآن فهذه ثلاثة الأركان. Syarat pertama, suatu bacaan Quran bisa diterima fakul ma wafaqa wajha nahwi. Pertama, dia mesti sesuai dengan kaidah nahwu. Ya, makanya kemarin yang tasmi ada yang baca inna kitabal abrar lafi na'im. Salah itu. Kenapa? Karena kitabal abrari mudhaf ilaih majrur. Enggak ada dalam suatu qiraat kitabal abrar. Ya. Atau misalnya ism kana dibaca mansub. Enggak boleh, enggak ada dalam qiraat. Gitu ya. Jadi pertama syaratnya mesti sesuai dengan ilmu nahwu. Yang kedua, wa kana lirasmi ihtimalan yahud. Harus sesuai dengan mushaf Utsmani walaupun ihtimal. Ihtimal itu apa? Implisit. Secara implisit bacaan itu bisa ditampung dalam mushaf Utsmani. Contohnya apa? Contoh yang mudah di dalam Al-Fatihah 4. Maliki Yaumiddin di berbagai mushaf itu ditulis dengan mimnya tidak memakai alif. Kenapa? Karena untuk menampung bacaan qiraah yang membaca dengan tidak mematkan mim. Yang membacakan Maliki Yaumiddin. Kalau kita kan dapat harus baca dengan Maliki Yaumiddin. Nah, jadi sesuai, boleh dibaca Malik, boleh dibaca Malik. Nah, itu maksudnya sesuai dengan Rasul Utsmani secara implisit. Yang ketiga, wasoha isnadan huwal Quran. Sanadnya sahih. Gimana kita tahu sanad sahih? Itu dari penelitian para ulama. Ya, jadi kalau kita mau tahu sanad sahih, kita lihat aja perkataan Ibnu Jazari, perkataan Imam Syatibi. Ya, itulah mereka udah mujtahid lah. Mereka mujtahid dalam qiraat ya beliau itu. Ya, jadi untuk meneliti sanad itu memang ranah para ulama. Kalau tadi sesuai dengan kaidah nahwu, kita pun bisa. Kalau kita baca nahwu misalnya, baca ajrumiyah aja, kita akan tahu masa ism kana dibaca mansub, masa khobar inna dibaca marfu, masa khobar inna dibaca mansub, ya. Masa mudhaf ilaih dibaca marfu atau dibaca mansub, ya. Kan itu bisa kita tahu ya. Tapi kalau untuk sahih sanad, itu mesti diteliti. Gitu ya. Nah, tadi itu ahad. Sekarang ada qiraah namanya qiraah syadzah. Nah, ini kira yang masuk bahasa ini. Qiraah syadzah ini enggak boleh. Jadi ahad udah untuk qiraah ahad itu udah enggak boleh dipakai. Nah, apalagi syadzah. Kalau syadzah gimana? Sanadnya enggak sahih. Ya, sanadnya enggak sahih. Ya. Bisa jadi mungkin dia bacaannya sesuai dengan nahwu. Jadi 3 rukun tadi itu mesti terpenuhi semua. Salah satu rukun nggak terpenuhi, nggak boleh, bacaan nggak diterima. Masuk qiraah syadzah. Contohnya apa? Di dalam Al-Fatihah 4 Maliki Yaumiddin ada bacaan, kalau tidak salah bacaan Hasan Al-Basri. Membaca dengan Malika Yaumiddin. Jangan memansubkan kaf pada lafaz Malik. Nah, ini nggak boleh. Ya. Cara nahwu pun juga mungkin bisa aja dikalahkan. Maliku Yaumiddin itu kan. Dibaca seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Sanadnya juga berdasarkan penelitian juga tidak sahih, maka masuk qiraah syadzah yang tidak boleh dipakai. Atau misalnya di dalam ayat Al-Fatihah juga ayat 5. Kalau kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam qiraah syadzah dia membaca iyyaka yu'badu. Iyyaka yu'badu. Iyyaka yu'badu iyyaka nasta'in. Ini syadzah. Sanadnya tidak sahih menurut penelitian para ulama. Nah, ini nggak boleh. Begitu ya, qiraah syadzah seperti itu. Termasuk juga qiraah syadzah misalnya bacaan Ibnu Mas'ud yang disahkan pada qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membaca fasyamu thalathati ayyamin mutatabi'ah. Itu di surah Al-Baqarah tentang puasa itu ya. Kalau kita kan fasyamu thalathati ayyam, tapi dalam qiraah syadzah ada tambahan mutatabi'at. Itu nggak boleh, syadzah. La yajuz fil qiraah. Dan banyak contohnya lah. Yang penting ini kalau kita pengen tahu lebih dalam itu kita mesti pelajari secara khusus, gitu ya. Tapi emang intinya seperti itu. Intinya qiraah syadzah ini juga nggak boleh dipakai gitu, baik dalam sholat ataupun dalam sholat. Kalau dipelajari boleh untuk tahu ya, tapi nggak dipakai dalam baca Quran. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada 2 lagi. Pertama qiraat maudhu'ah. Qiraat maudhu'ah. Ya, tapi Allah alam nggak ada contohnya di dalam Al-Quran, jadi saya kurang tahu juga. Yang itu yang jelas palsu lah ya, palsu ya. Kalau syadzah aja sanadnya dengan sahih, berarti apalagi yang maudhu'ah gitu kan.
Yang terakhir ada qiraat mudraj. Mudraj itu bacaan yang disisipkan. Bacaan yang disisipkan. Ya, bacaan disisipkan. Tapi itu bukan masuk ke dalam bacaan Quran. Jadi dia nggak boleh dibaca dalam tilawah. Contohnya apa? Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 198. Ya, ada qiraah Ibnu Abbas gimana bacanya? Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Nah, fi mawasimil hajj ini mudraj. Masuk ke tambahan, ya sebenarnya masuk tafsir. Ya maksudnya ke tafsir tapi dimasukkan dalam tilawah, enggak boleh. Jadi bacaan yang disisipkan pada Quran. Sebenarnya bukan bagian dari Quran. Bukan dari wahyu yang diturunkan Jibril pada Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Tapi intinya gini, kalau kita cukupkan aja dengan mutawatir dan syadzah. Yang lain-lainnya itu tambahan. Nah, di sini kan titik bahasanya apa? Kita boleh baca Quran dalam qiraah sab'ah yang mutawatirah, tapi nggak boleh syadzah. Nah, gitu ya. Wasayati fil bab bisabi insyaallah taala bayan ittifaqul fuqaha ala istitabah min man aqra bisyawad au qarabiha. Di sini jelaskan juga kata Imam Nawawi, bahkan ada kesepakatan dari para ahli fikih untuk istitabah. Istitabah itu apa? Dimintai taubat bagi orang membaca Quran dalam qiraah syadzah. Nah, jadi sih ada kombinasi antara fuqaha dan qurra. Fuqaha bisa berpendapat nggak boleh baca qiraah syadzah karena mereka merujuk kepada qurra. Nanya dulu pada qurra, gimana nih? Ibnu Jazari selain ahli qiraah juga ahli fikih beliau. Masuk juga ahli hadis, al-hafiz, juga al-hafiz. Ya, beliau juga ahli hadis, ahli fikih juga. Gitu. Jadi apa namanya? Ada kombinasi lah dari ahli fikih dan ahli qiraah. Jadi nggak boleh kita baca qiraah syadzah di dalam salat ataupun di luar salat. Maka ada kesepakatan ahli fikih dalam itu. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata pula ashabuna, yaitu ulama Syafi'iyah, biasanya kalau qara'a bisyawadi bis shalah, baqalat salatuhu in kana aliman. Kalau dia baca qiraat syadzah di dalam salat, maka salatnya batal. Kalau dia tahu. Jadi dia tahu nih qiraat syadzah, dan contohnya apa? Malik, misalnya di dalam salat baca Maliku yaumiddin atau Malika yaumiddin. Dia tahu itu boleh dibaca, salatnya batal. Ya, jadi haram baca qiraat syadzah. Wa in kana jahilan lam tabqul. Kalau dia bodoh, kalau dia nggak tahu, kalau dia tidak tahu, ya dia mungkin ya mungkin mengira ini masuk qiraah mutawatirah, berarti syadzah. Dia nggak tahu, ya nggak, itu nggak batal ya. Tapi nggak boleh diulangi, gitu kalau udah tahu. Walam tuhsab lahu tilkal qiraah, dan bacanya nggak dihitung. Waqad naqal Imam Abu Umar ibn Abdul Bar al-Hafidh ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzu qira'atu bisyadz. Dan bahkan Imam Ibnu Abdul Bar, ya ulama Maliki, berpendapat ijma' konsensus umat Islam atas tidak diperbolehkan baca qiraah syadzah. Wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha. Dan bahwasanya tidak boleh salat di belakang. Ya insya Allah nih para imam-imam sekarang, imam masjid, para ulama qiraah pahamlah. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau imam-imam ada, karena mereka akan tahu pasti nggak boleh baca qiraah syadzah. Gimana kita tahu mana syadzah, mana yang mutawatirah? Ya kita pelajari qiraat. Gitu. Minimal kita tahulah nukial-nukial mana sih yang mutawatir, mana yang syadzah. Selama bacaan itu yang bacaan itu sandarnya kepada imam-imam sab'ah atau imam-imam asyraf, itu masih masuk mutawatir. Selain itu, ya bacaan yang nggak dikenal dalam sab'ah mutawatirah, jelas itu syadzah. Qala ulama, berkata para ulama, man qara'a bisyadz in kana jahilan bihi aw bi tahrimihi urifa dzalika fa in 'ada ilaihi aw kana 'aliman bihi uzzira ta'ziran balighan ila an yantahi 'an dzalika wa yajibu 'ala kulli mutamakkinin min al-inkari 'alaihi wa man'ihi al-inkar wal man'. Ya, kalau misalnya ada orang ini bersama tadi, kalau dia baca qiraat syadzah tapi dia nggak tahu, ya, maka dia masih diberikan uzur, gitu ya, masih dikasih tahu ini qiraat syadzah nih. Ente baca iyyaka yu'badu iyyaka nasta'in, itu nggak ada dalam sanadnya, sanadnya tidak sahih. Tidak ada dalam qiraat as-sab'ah ataupun asyraf, tidak boleh membaca itu, gitu kan. Tapi kalau udah dikasih tahu dia ngihil, ini makan bacaan boleh-boleh aja ini. Ya, dia diulang lagi. Dan bahkan dia tahu aliman bihi uzzira ta'ziran balighan ila an yantahi 'an dzalik. Bahkan dia harus ditahzir, diberikan hukum ta'zir. Ta'zir itu seperti hukum penjara. Diberikan hukum penjara, pidana. Ya, sampai segitunya. Ya nggak boleh, karena ini bukan bagian dari Quran. Ya, bukan bagian dari Quran menurut penelitian para ulama al-Quran.
Wa yajibu ala kulli munafaqin min al-inkari alaihi wa man al-inkar wa man. Dan wajib bagi orang yang tahu kan itu untuk menahannya, mencegahnya, ya menasihatinya, ya, bahkan dihukum kalau dia kalau dia nihil gitu ya. Contoh pasal lagi ini pendek nih. Qala Imam Nawawi rahimahullah faslu fi hukmil intiqal min qira'atin ila ukhra. Hukum tentang berpindah dari satu bacaan dengan bacaan lain. Ini masih terkait dengan qira'ah. Ya, idza btada'a bi qira'ati ahadil qurra fa yanbaghi an la yazala 'ala al-qira'ati biha ma dama al-kalamu murtabitan. Fa idza qada tibaquhu falahu an yaqra'a bi qira'ati akhar min as-sab'ah. Wal aula dawamuhu 'ala al-ula fi hadzal majlis. Idza btada'a bi qira'ati ahadil qurra. Nah, ini terkait tentang gimana kalau kita baca Quran dengan berbagai macam qiraat. Misalnya kita sudah paham ilmu qiraat, ya, kita sudah belajar, terus kita pengen menjamak, istilahnya jamak qiraat. Jadi kita baca satu ayat aja misalnya, tapi jangan dijamak. Ya, misalnya kita baca riwayat Hafs, baca riwayat Warash, baca riwayat Al-Bazzi, baca riwayat As-Susi, baca riwayat, pokoknya bahkan sab'ah lah dijamak. Gimana itu hukumnya? Nah, gimana kriterianya? Kalau kita idza btada bi qiraati ahadil qurra, kalau kita memulai bacaan dengan salah satu bacaan yang qiraat, fa yanbaghi alla yazala ala qiraatiha. Maka sebaiknya kita enggak berpindah dari bacaan itu kepada bacaan lain. Madamal kalamu murtabiqan, selama itu memang masih ada keterkaitan makna. Ya. Jadi ini masih menjamak ya. Jadi misalnya saya contohkan. Misalnya di Al-Fatihah 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Jangan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau menurut pandangan fuqaha, baiknya kita maknanya habis dulu. Jadi kan itu kalau kita baca seperti itu, kalau dalam riwayat Hafs itu satu ayat. Ya kan? Satu makna juga. Ya udah berarti kita habisin dulu. Terus kita pengen baca misalnya riwayat lain, ya bahkan nanti selesaikan dulu ayat itu sampai habis baru diulang lagi. Nah ini memang pandangan fuqaha. Tapi kalau dari pandangan qurra, kita boleh-boleh aja jamak bil waqfi. Jadi kita jamak gak harus memperhatikan makna. Jadi kita misalnya kita pengen jamak itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita misalnya pengen memakai qiraat lain di dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ada beberapa perbedaan. Misalnya dari shad, kalau riwayat Imam Hamzah dengan Zaid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kalau padahal kita belum sampai waladdallin, ya kan? Karena kita ingin menjamak bagian mana? Bagian yang memang ada ikhtilaf bacaan di situ. Nah, itu diperbolehkan menurut qurra. Tapi kalau pandangan fuqaha gimana? Habisin dulu. Terus gimana? Kita dahulukan mana? Kalau yang saya tahu, kita dahulukan pendapat qurra dalam hal ini. Jadi kalau kita proses menjamak qiraat, itu kita ikutin pendapat qurra nggak masalah. Ya, jadi nggak harus memperhatikan makna. Karena proses menjamak. Beda kalau kita hanya baca satu riwayat, ya baca satu riwayat terus kita juga tidak ada data menjamak, maka diperbolehkan saja. Bahkan anjuran sekali untuk memperhatikan makna. Tapi kalau dijamak, ya kalau kita mesti memperhatikan makna, nanti kelamaan gitu kan baca satu ayat. Contoh misalnya saya contohkan deh di dalam Al-Fatihah 7, ya gimana cara menjamaknya. Yang jamak itu mesti urut, ya jamak bacaan itu mesti urut. Jadi nggak langsung dari Hafs. Hafs itu kan urutan kelima dari Asim. Jadi kita kalau jamak itu mesti urut dari Imam Qalun, Warsh, Al-Bazzi, kumpulan seterusnya. Misalnya contohnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu jamak lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu bacaan Ibnu Katsir. Dan juga bacaan Qalun. Atau misalnya setelah bacaan selesai, kita beralih ke qiraat lain yang ada perbedaan. Shad menjadi Zai, Ishmamu Shadi Zayan. Bacaan Hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lalu selain Zai, selain bacaan Hamzah, Ishmamu Shadi Zayan diganti dengan Sin.
bacaan kombol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, kira-kira seperti itu caranya. Nah, jadi memang kalau untuk bahas masalah ini sebenarnya pandangan fuqaha memang dia mesti sesuai dengan kalam, sesuai dengan makna. Tapi kalau dalam pandangan qurra nggak harus dengan makna, bahkan dengan jamak bil waqfi. Tergantung waqf itu di mana. Walaupun maknanya belum selesai. Kalau tergantung makna, Al-Fatihah 7 itu maknanya sama waladhdallin. Begitu kan. Itu panjang. Sementara waladhdallin tidak ada ikhtilaf bacaan di situ. Tidak ada khilaf bacaan. Faidan qadar tibaquhu faidan qadar tibaquhu falahu an yaqra'a bi qira'ati akhar min as-sab'a wal aula dawamuhu al-ula fi hadzal majlis. Nah, ini kalau pendapat Imam Nawawi. Jadi setelah kita udah selesai nih baca kalam, membaca Al-Qur'an dengan satu riwayat, ya, maka boleh baca dengan bacaan lain, gitu kan. Dan menurut beliau utamanya kita baca dengan satu riwayat dan satu majlis. Memang utamanya itu memang. Kenapa ada proses jamak? Jamak itu biasanya untuk ambil sanad. Dalam tahammul untuk dapat ijazah, memang misalnya kita proses ngambil jamak, dapat sanad qiraat sab'ah, asyrah, itu memang bisa proses jamak. Itu memang dalam proses tahammul mengambil sanad. Tapi kalau dalam proses qiraah tilawah biasa, memang utamanya satu aja bacanya. Misalnya kita pengen baca Ad-Duha. Saya misalnya pengen nggak pakai hafs, pengen baca lain misalnya. Boleh saja, tapi memang utamanya satu riwayat saja, satu riwayat, ya, tidak menjamak. Karena kalau jamak gitu ntar orang akan pusing atau mungkin akan lama gitu. Kalau jamak itu sebenarnya hanya proses di dalam mengambil sanad ataupun dalam tilawah biasa, dalam suatu acara di tilawah atau dalam mungkin dalam pengajaran taklim, ya, atau misalnya dalam kita lagi baca tadarus sendiri, itu utamanya memang hanya satu riwayat. Misalnya yang baca dengan riwayat Warsh, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى, dan seterusnya. Jadi bagusnya satu riwayat aja kalau dalam tilawah ataupun tadarus. Tapi kalau dalam proses tahammul atau mengambil riwayat, maka memang boleh dijamak. Ya, cukup, alhamdulillah, khas ya. Nah, ini kalau bab ini memang kalau dijelaskan hanya sekilas kayaknya sayang. Makanya saya jelaskan secara rinci masalah qiraat. Ya, cukup, alhamdulillah kita selesai. Silakan kalau mau bertanya. Sekaligus saya ingin presensi. Jangan pada dulu ya, karena saya akan tampilkan presensi. Coba tolong ini ya, kalau yang saya nggak lihat, tolong aktifkan speaker. Coba dari pesan 7. Ini tanggal berapa sekarang? Oke, Master. Oke. Pesan itu hadir semua nggak? Kayaknya ada yang nggak hadir deh. Ilhan nggak ada ya, Ilhan ya? Ada Ilhan. Ilhan nggak? Hah? Nggak ada, Ustaz. Ilhan nggak ada ya? Yang nggak ada siapa yang nggak ada? Lucky ada nggak Lucky? Kayaknya nggak ada Lucky ya. Ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Oke. Dito ada ya. Dito, Fauzan, Rudi, Rafli. Ada Ismail? Ismail mau wujud amla? Ismail nggak ada, Ustaz. Mana ini? Yusman ada Yusman? Yusman nggak ada ya? Tadi nggak lihat ya. Yusman nggak ada ya. Rehan sama Ray ada. Oke, 7 kelas ya. Kelas 6. Ari, Bilal, Dafa,
Ya. Jadi emang. Oke, maaf khobar ya.